Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini memang langsung ke kalian para Capricorn sebagai pemilik elemen tanah seperti juga Taurus dan Virgo. Jadi kita bertiga ya karena saya Virgo ya, saya juga elemen tanah. So kita bertiga berada di elemen tanah di mana saat tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei ada fenomena alam yang disebut sebagai Merkuri retrograde, di mana planet Merkurius terlihat seperti berotasi terbalik, dan imbasnya adalah kepada orang-orang yang sensitif. Sebenarnya dalam urutan sensitivitas secara emosional itu tidak terlalu berimbas untuk Taurus dan Capricorn. Virgo termasuk yang terimbas. Tapi karena ternyata Merkuri retrograde kali ini landednya atau berada posisinya ketika ada di elemen tanah, yaitu tepatnya di Taurus. Sehingga tentu saja akan berimbas juga kepada Taurus dan Capricorn. Itu sebabnya saya dalam minggu ini membuat bacaan untuk zodiak-zodiak yang sensitif yang akan sekiranya terimbas oleh fenomena Merkuri retrograde tersebut, termasuk juga kalian para Capricorn, karena saya yakin sebagian dari kalian, mungkin tidak semua ya, terimbas juga. Jika kalian saat ini merasa sedikit galau atau ada overthinking atau komunikasi yang tidak lancar, delay atau keterlambatan akan sesuatu hal, ada hal yang tidak bisa dilaksanakan, ya itu sedikit banyak terpengaruh oleh Merkuri retrograde. So, hal-hal tersebutlah yang akan kita lihat di bacaan tarot, apakah yang akan terjadi di kehidupannya Capricorn. Dan berharap akan hal-hal baik ya. Jangan sampai yang buruk malah jadi seperti sugesti untuk kalian semua. Oke, dan saya juga di ascendant saya adalah Capricorn, so sudah pasti sangat terpengaruh ya. Oke, sebelum memulai bacaan saya semprot-semprot dulu. Ini sudah ada lagi positif positif mood spray ya, yang untuk membuat mood menjadi lebih positif dan mengklirkan energi negatif di sekitar kita. Ini bukan dipakai di badan ya, tapi di ruangan. Dan ini sudah bisa kalian pesan melalui WhatsApp, dan mungkin nanti ada di Tokopedia juga, tapi kita lihat aja. Saya lagi baru buka tokonya dan lagi bingung gimana caranya. Maklum ya, sudah angkatan jadul, jadi untuk yang kayak gitu-gitu agak susah. Oke, tanpa berlama-lama kita buka 7 kartunya dari ini ya, kartu tarot yang biasa, Rider Waite Tarot. Oke, so setelah ini Pisces juga akan saya bacakan karena termasuk yang terimbas. Sedangkan yang lain seperti Sagittarius, Leo, kemudian Aquarius, itu Aries juga itu tidak terimbas ya. 4 zodiak itu lumayan secara emosional. tidak terlalu emosional, tapi tergantung juga dengan moon. Kemudian apalagi moonnya, Venusnya itu juga termasuk, Merkuriusnya apa itu juga termasuk. Jadi bisa saja orang-orang di luar zodiak-zodiak yang emosional itu terimbas juga. Oke, so baik, yang pertama adalah Four of Pentacles, security.
Di periode Merkuri retrograde kali ini sebenarnya aman untuk kalian para Capricorn. Kalau Capricorn cemas berlebihan atau galau atau apapun juga dan merasa insecure, tidak merasa seperti aman dengan keadaan sekarang, mungkin keadaan keuangan, karir dan bisnis, mungkin keadaan relasi dengan orang gitu kan, relasi dengan orang lain gitu kan. Itu hanya berada sebatas perasaan kalian saja. Karena sebenarnya posisi kalian aman-aman aja. Dan tidak ada hal-hal yang perlu dicemaskan secara berlebihan. Jadi ingat ya, kalau kalian sedang mempunyai kegalauan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ini memang disebabkan oleh fenomena Merkuri retrograde ya. Tapi keadaan kalian sendiri sebenarnya aman-aman aja. Ingat ya, aman. Jadi sugestinya justru itu, aman-aman aja. Yang lain itu hanya overthinkingnya kalian. Oke? Kalau saya lihat memang kartunya nggak terlalu nggak buruk juga bahkan ya. Ada the judgment. By the end juga kalian sebenarnya posisinya baik-baik saja. Hanya perlu kalian refleksi aja ke dalam diri kalian, apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian lakukan. Kalau kalian lihat setelah refleksi terus bilang, oh enggak kok, semua yang saya lakukan sudah baik-baik saja, dan itu memang baik-baik saja ya. Jadi kecemasan berlebihan nggak diperlukan di saat ini ya, karena refleksi ya diri yang kalian perlukan sebenarnya. Dan kalau kalian merasa itu sudah kalian lakukan dan kalian bisa merasa bahwa itu udah baik-baik aja, tidak ada hal buruk yang sudah kalian lakukan atau karma buruk atau apapun keadaan buruk yang kalian lakukan, dan kalian cukup bilang oke, ini Merkuri retrograde sampai tanggal 15 Mei, then that's it. Continue your life dengan happy-happy aja ya. Atau lebih tepatnya mungkin berusaha untuk selalu happy ya. Karena terus terang kalau saya sendiri sangat terimbas, dan every time setiap kali kecemasan, kegalauan, overthinking itu datang, saya selalu bilang ini Merkuri retrograde, saya harus happy apapun yang terjadi. Jadi sugesti seperti itu perlu kalian lakukan kepada diri kalian, karena sebenarnya ini baik-baik saja. Hanya perlu ngelihat aja, ini sebenarnya saya sudah melakukan hal baik belum? Hal yang bagus belum? Hal-hal yang tidak bertentangan dengan semesta. Oke, kalau sudah, then it's okay. Oke, so it's okay. Kemudian ada Page of Wands. Beberapa dari kalian memang mendapatkan kabar dari sesuatu yang ada di masa lalu kalian. Nah, mungkin itu juga akan berimbas kepada kalian para Capricorn. Karena kabar itu entah dibawa oleh orang lama, atau kabar lama, atau hal lama yang dulu pernah terjadi atau pernah ada di kehidupan kalian, and then kembali lagi, itu membuat kalian merasa insecure mungkin ya. Padahal itu juga tidak berarti apa-apa, karena kalau itu kembali pun itu adalah imbas dari Merkuri retrograde. Karena biasanya di Merkuri retrograde kenangan lama itu muncul kembali. Jadi kalau ada mantan yang baper atau kalian baper karena mantan, ya itu juga sedikit banyak imbas dari Merkuri retrograde. So nggak perlu dicemaskan berlebihan ya Capricorn. Oke. Dan yang selanjutnya adalah High Priestess yang terbalik. Di beberapa bacaan tarot untuk zodiak lain, memang sepertinya universe atau semesta sedang terjungkir balik di kehidupannya kita, gitu ya. Cuma memang sekali lagi, the universe itu hanya mengikuti fenomena alam yang terjadi dan sedang terjadi. Misalnya kemarin ada gerhana matahari, terus nanti ada Merkuri retrograde karena baru ada di tanggal 22, which is besok ya. So, itu juga akan
saya membuat ini di tanggal 21, tapi saya upload di tanggal 22. So ya, mulai hari ini ya, my dear Capricorn. So dimulai ini Mercury retrograde-nya. Untuk beberapa orang yang sensitif bahkan sudah mulai sebelum itu, dan setelah itu beberapa saat juga masih berimbas. So my dear Capricorn, jika ternyata kalian merasa bahwa universe kalian, semesta kalian terjungkir balik, itu hanya karena fenomena alam ya. Padahal sebenarnya nggak begitu-begitu juga ya, my dear Capricorn. Ya memang terlihat seperti itu. Tapi sekali lagi dikembalikan lagi kepada kalian aja, bahwa hal tersebut seharusnya kalian lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih menjalin hubungan, karena itu ngefek banget, ngefek banget. Kalau lagi galau-galau gitu, tinggal bilang, aduh ini Mercury retrograde, oke, saya meditasi aja, atau saya berdoa aja, atau ya perkuat sholatnya, perkuat berdoanya untuk yang beragama lain, apapun itu, oke, apapun agama dan kepercayaan kalian, oke. Apa yang terjadi selanjutnya untuk kalian para Capricorn di Mercury retrograde period ini adalah Nine of Cups yang terbalik. Beberapa dari kalian akan kehilangan banyak hal yang sebenarnya kalian sukai, kalian cintai, kalian keep itu sebagai sebuah hal yang memenuhi kehidupan kalian in term of love, dengan cinta gitu. Tidak harus sebuah percintaan yang secara cewek cowok gitu ya, tapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan cinta, cinta keluarga, cinta teman dan lain sebagainya. Itu yang sepertinya terhilang. Oke, kalaupun itu yang terjadi, my dear Capricorn, itu hanya sementara saja. So hang on there, bertahan saja. Itu akan berlalu, oke? Akan ada kesalahpahaman yang membuat seperti buyar sebuah hubungan cinta dalam tanda kutip ya. Ada perselisihan, bukan hanya mungkin dengan pasangan, tapi dengan yang lain. Enggak, saya nggak lihat kartu perselisihan di sini, tapi yang terlihat di sini adalah kehilangan semua itu. Sekali lagi, itu akibat Mercury retrograde. Ya, so kalau yang terhilang atau yang terambil dari kalian di periode ini adalah permasalahan tentang cinta, bertahan dulu ya, karena itu imbas dari Mercury retrograde. Karena memang fenomena itu membawa kayak miskomunikasi, komunikasi yang nggak nyampe, kemudian apalagi banyak hal lah ya yang terimbas oleh Mercury retrograde. Oke. Kemudian ada Six of Pentacles di kartu selanjutnya. Akan ada banyak hal yang menuntut kalian untuk memberi, untuk menjaga keseimbangan, oke? So berpikirlah tidak selalu tentang meminta, tapi juga memberi. Dan itu menurut saya jauh lebih baik. Walaupun secara keadaan aja yang menuntut kalian seperti itu, karena mungkin sebenarnya kalian nggak terlalu berpikir untuk memberi, tapi ternyata harus memberi di periode ini. Lakukan saja, karena memang ini waktu yang tepat. Pada saat kalian memberi, toh nanti akan kembali kepada kalian dalam bentuk apapun. Jadi kalau yang beri bagus, tentu kembalinya juga bagus. Oke, dan iya, Temperance sekali lagi yang saya bilang tadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mungkin ada slack, mungkin ada clash, miscommunication, komunikasi nggak nyambung, salah paham, dan lain sebagainya. Tolong itu dipertimbangkan. Karena sekali lagi, what's behind you, yang terjadi di belakangmu, memang terpengaruh oleh Mercury retrograde. Ya, saya orang yang sangat logik, tidak percaya hal-hal seperti itu, tapi saya tertawa
ketika di kantor, bahkan teman saya yang ini kartunya Sagittarius ya. Yang Sagittarius, saya lihat dia sangat emosional di masa-masa ini dan saya langsung bilang, kena Mercury retrograde nih orang. Terus dia gini, apaan? Saya nggak percaya gitu-gituan. Ya tentu saja karena dia seorang Sagittarius, secara emosional tidak terimbas, tapi si Sagittarius itu dekat banget sama kalian ya, Capricorn ya. Si itu saja sudah mengimbas juga, apalagi kalian yang benar-benar ada di elemen tanah. So, pertimbangkan ini temperance ya, pertimbangkan segala sesuatunya. Jangan keburu nafsu untuk memutuskan sesuatu, nanti kalian sesali. So, beberapa bacaan di sini menurut saya tidak ada yang terlalu dicemaskan, karena kalau kalian ingin tahu di beberapa zodiak itu luar biasa efeknya, terutama Virgo ya, efeknya bahkan the tower moment gitu kan. Untuk kalian para Capricorn tidak terlalu terimbas segitunya ya, mungkin karena memang secara emosional kalian cukup nggak terlalu emosional. Ini emosional yang bukan marah-marah gitu ya, tapi emosional perasaan. Ya perasaan termasuk marah sih, termasuk kecewa, marah, kemudian galau, itu kan emosional. Tapi tidak terlalu ternyata berimbas untuk kalian para Capricorn. Oke, kita buka kartu yang lainnya ya. Kalau ada yang mulai terimbas boleh komen. Oke. Saya sih berharap bacaan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian pada saat kalian merasa ya itu tadi galau-galau begitu ya. Kalau butuh ini positive mood spray boleh ya. Ini itu untuk membuat kalian lebih tenang, tidur juga nyenyak. Nah ini positive mood spray ini. Beberapa orang yang sudah beli memberikan testimoni seperti itu. Hidup lebih tenang, tidur lebih nyenyak, seperti itu ya. Oke, so kita buka saja kartunya. Ada kartu restriction, batasan. Beberapa hal memang harus dibatasi oleh kalian para Capricorn. Jangan diumbar terlalunya sehingga hal tersebut akan membuat kayak kemana-mana energinya ya. Jadi memang beberapa batasan harus kalian bikin gitu ya. Karena dengan demikian itu akan menghalau pengaruh-pengaruh buruk yang akan tambah memperburuk pikiran kalian yang waduh udah kemana-mana nih ya, sebagai seorang Capricorn yang juga overthinking seperti Virgo dan Taurus ya. Oke, so restriction ini juga berarti beberapa hal memang harus kalian batasi. Mungkin komunikasi yang terlalu intens juga diperhatikan supaya tidak terjadi salah paham di situ. Itu bisa kalian lakukan. Kemudian ada the King of the Ocean, di bawahnya tulisannya order. Sesuatu hal yang diperintahkan oleh semesta untuk kalian para Capricorn adalah just be kind. Just be kind. Berbaik-baik hati saja kepada semesta, kepada sekeliling kalian, kepada hal-hal yang sepertinya kalian apa ya bilangnya, order dari semesta itu di Mercury retrograde ini untuk Capricorn adalah be calm kali ya, tenang, kemudian menghadapinya jangan terlalu overthinking juga seperti itu. Karena memang untuk karir, keuangan, dan bisnis sebenarnya baik-baik saja karena ada prosperity, masih ada ya keberhasilan dan lain sebagainya. Walaupun dalam menyambut Idul Fitri ini lumayan panjang ya liburnya ya. Oke, kemudian creativity diperlukan, tapi ini kartunya untuk kalian banget karena kalian juga kreatif orangnya ya. Orang-orang Capricorn itu termasuk yang kreatif. Ya udah, berkreasi aja lah kalau lagi bingung, overthinking, galau gara-gara si Mercury retrograde ini imbasnya gitu, ya udah kalian mengkreasikan diri kalian
terserahlah apa yang harus dilakukan, yang penting positif-positif aja ya. Dan ya ada High Priestess ada lagi ya. Yang tadi terbalik, yang ini tidak terbalik, berarti memang strongly message-nya. Di bawahnya ada tulisannya intuition. Gunakan intuisi kalian walaupun sepertinya keadaan tidak terlalu normal, tapi gunakan intuisi kalian dan tetaplah bilang ke diri kalian sebagai sugesti yang positif. Bilang apa? Ini hanya sementara, ini nanti akan berlalu, ini cuma berlangsung sampai tanggal 15 Mei. Emang sih lumayan lama ya, dari 22 sampai 15 tuh kayak hampir 1 bulan ya. Tapi ya bertahan saja, ikuti intuisi kalian. Dan walaupun di banyak hal sepertinya semesta tidak mendukung, tapi sebenarnya oke-oke aja kok. Oke? So, pertanyakan satu hal dan nanti saya akan jawab dengan yes or no pakai kartu Magic Tarot. Coba jawabannya adalah no. Yep. Oh, sorry. It's not 5, it's 6. Yes. Jawabannya yes. Saya ralat yang no tadi ya, karena saya pikir ini 5, tapi it's 6. Ini 6. 6, tapi berarti memang harus yang seperti saya bilang tadi, ini nyambung ya, refleksi dulu gitu. Memang jawabannya yes, tapi refleksi dulu, maksudnya merefleksikan ke dalam diri kalian, lihat, ngaca sambil bilang udah melakukan hal yang seharusnya atau enggak gitu. Karena kalau enggak ya percuma. Karena kalau enggak percuma aja. Oke, so yang selanjutnya saya buka kartu dari Angel Guidance. Apa pesannya? Pesannya adalah honesty and communication. Tentu saja honesty, kejujuran, dan communication, komunikasi itu yang diperlukan. Saya bilang tadi, pertimbangkan dulu kalau mau memutuskan sesuatu, pertimbangkan dulu kalau kalian ingin mengatakan sesuatu, karena bisa saja itu akan terjadi miss di situ, akan terjadi clash di situ, hanya gara-gara kalian lupa ngerem, lupa mikirin dulu, lupa mempertimbangkan dulu. Oke? Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, pesannya adalah don't let pride get in your way. Jangan sampai keegoisan kalian, pride kalian yang menghalangi semua itu, makanya nanti akhirnya jadi kalian sesali. Ujung-ujungnya sih gitu. Tetap harus mikirin dulu, mempertimbangkan dulu. Jangan sampai pride kalian, juga emosional kalian menghalangi semua ini. Oke? So, my dear Capricorn, terus terang untuk Mercury retrograde kali ini, karena landednya di elemen tanah, itu sangat berpengaruh untuk elemen orang-orang yang ada di elemen tanah, termasuk kita ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tapi kalau untuk saya sangat-sangat berpengaruh dan itu nyebelin banget. Tapi bertahan saja di periode ini, baik-baik saja dan tetap berpositive thinking apapun yang terjadi ya, my dear Capricorn. So tetap semangat, tetap berbahagia, tetap selalu dalam lindungan Tuhan, saya harap. Dan kita ketemu lagi di video-video mendatang aja ya. Salam light, angel, and love, and bye.